Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di tengah ramai kritik terhadap penyelenggaraan Haji 2025 di Indonesia, dari visa furoda yang gagal, jamaah yang terlantar, sampai antrian haji puluhan tahun, muncul pertanyaan besar. Apakah negara tetangga kita seperti Malaysia juga mengalami kekacauan yang sama? Di video ini kita akan membedah fakta di lapangan. Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi di Malaysia. Lalu kita bandingkan dengan Indonesia. Supaya jelas mana yang sistemnya lebih siap dan apa yang bisa kita pelajari. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena channel ini akan terus mengulas isu-isu penting seputar haji dan umroh. Sahabat semuanya, sudah bukan rahasia lagi. Haji 2025 bagi sebagian jamaah Indonesia menjadi pengalaman yang memprihatinkan. Kita mencatat berbagai masalah, mulai dari jamaah reguler yang terlantar berjam-jam di hotel menunggu bus ke Arafah, bahkan ada yang tidak dijemput hingga dini hari. Jamaah yang hampir kehilangan kesempatan wukuf di Arafah karena telat tiba dari maktab. Jemaah furoda yang sudah bayar mahal, tapi akhirnya gagal berangkat karena visa tidak diterbitkan. Belum lagi dugaan pungli safari wukuf, buruknya distribusi makanan, hingga tenda yang terlalu padat dan panas. Ini menunjukkan bahwa meski kita punya kuota besar dan jumlah petugas ribuan, sistem manajemen kita masih belum solid. Sekarang, mari kita lihat Malaysia. Apakah mereka bebas dari masalah? Tentu tidak. Tapi bedanya, Malaysia punya sistem yang lebih tertib dan cepat tanggap. Berikut ini beberapa fakta pentingnya. Hingga awal Juni 2025, 10-11 jamaah Malaysia dilaporkan wafat, sebagian besar karena penyakit jantung dan infeksi. Sama seperti Indonesia, cuaca ekstrim menjadi tantangan. Kemudian, ada sekitar 80 calon jamaah yang ditahan di bandara karena menggunakan visa tidak resmi, visa wisata, tapi tabung haji langsung membentuk task force untuk mengatasi ini. Lalu kemudian 63 orang dideportasi oleh Saudi karena pelanggaran visa, dan ini langsung ditindak oleh tabung haji dan imigrasi Malaysia. Di Mina memang ada keluhan soal tenda padat dan AC tidak optimal, tapi tidak sampai menyebabkan kerusuhan atau chaos sistemik. Distribusi makanan sempat terlambat, tapi tabung haji menyiapkan 42 menu rotasi gizi yang dijaga ketat oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Artinya, problem itu ada, tapi tidak dibiarkan liar. Lalu, apa rahasianya Malaysia bisa lebih tertib? Jawabannya ada di struktur kelembagaan dan pengelolaan haji mereka. Malaysia, semua di bawah tabung haji. Mulai dari pendaftaran, dana, pembinaan, hingga teknis keberangkatan semua satu pintu. Tidak ada tumpang tindih wewenang antara lembaga negara dan swasta. Kemudian, dana haji dikelola profesional untuk investasi halal, bukan ditumpuk dan dibakar inflasi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia terpecah-pecah dan ruwet. Pendaftaran di Kemenak, dana dipegang BPKH. Layanan teknis dijalankan oleh PIHK atau mitra luar. Koordinasi sering lambat dan tidak sinkron. Banyak keputusan penting justru dibuat di detik-detik akhir oleh pihak Saudi dan Indonesia gagap meresponnya. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin antrian haji Indonesia tidak sampai 47 tahun seperti sekarang, kalau kita ingin biaya haji masuk akal dan layanan tidak lagi memalukan, kita harus berani meniru keberanian Malaysia, yaitu reformasi total sistem haji. Berikut ini beberapa pelajaran penting dari Malaysia. Pertama, buat satu lembaga pengelola haji nasional, non-politik, profesional, dan transparan. Yang kedua,
Dana haji harus dikelola untuk produktivitas jemaah, bukan hanya diam di kas. Kemudian yang ketiga, stop sistem outsourcing layanan tanpa kendali. Kita perlu membangun perkampungan haji Indonesia di Mekah. Dan yang terakhir, setiap laporan masalah harus ditanggapi cepat dan terbuka, bukan ditutupi dengan klarifikasi defensif. Teman-teman sekalian, haji adalah ibadah yang suci. Tapi ketika tata kelolanya bermasalah, yang jadi korban adalah jutaan umat Islam Indonesia. Malaysia bukan negara sempurna, tapi mereka menunjukkan bahwa sistem yang rapi bisa meminimalkan kekacauan. Kita bisa dan harus belajar dari mereka. Kalau Anda setuju bahwa sistem haji kita harus diperbaiki total, bantu video ini menyebar. Klik like, share ke grup keluarga dan teman-teman. Tulis komentar Anda di bawah. Apakah kita perlu lembaga seperti tabung haji di Indonesia? Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, karena channel ini akan terus membongkar persoalan haji dengan berani dan jujur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa qulubil marah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.